Puji Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama dengan saya Bang Prengki dan saya Kak Dosma. Oh iya Bang, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi dulu Bang ya, memuji Tuhan. Kita angkat pujian apa ya Bang ya? Apa ya? Kasih Oh kalau kasih salah. ya. Iya, kasih. Yesus mengajarkan kita supaya kita berbuat kasih. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih. Ada berapa huruf adik-adik? Ada berapa huruf Bang? KASIH 5. Adik-adik ingat, kasih itu kan kata Bang Franky tadi ada berapa huruf Bang? Ada 5. Ada 5. Ada huruf K. Terus A. Terus S. Kemudian I dan H. Oke, nanti kita eja-eja sedikit ini apa namanya kasih ini, kata kasih. Nanti kita belajar dulu lagunya. Nanti di dalam ibadah nanti kalau kita sudah mulai, kita nanti akan pelajari gerakannya. Kita gerak yang semangat. Untuk Tuhan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita belajar dulu lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih itu tidak suka marah-marah ya. Oke Bang. KASIH 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 yang kuat suaranya yuk adik-adik. KASIH kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik tetap berdiri ya Kak ya. Iya. Tetap berdiri, jangan ada yang duduk ya. Tadi kan abangnya sudah bilang berdiri. Yuk kita mau mulai ibadah kita ya Bang ya. Coba tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan senggol sana senggol sini dulu. Kita mau berdoa, yaitu pembukaan ya. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, nanti doa kita ini dipimpin oleh abang kita, Bang Franky Tamba. Adik-adik berdoanya yang sungguh-sungguh, keluarkan suaranya, dan gak boleh main-main. Yuk, sebelum kita berdoa, kita angkat dulu pujian penyembahan buat Tuhan dengan lagu Yesus Ku Panggil, Yesus Ku Undang. Kalau adik-adik belum hafal lagunya, bisa dilihat nanti di sini ya, ada tulisan teks lagunya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing menuntun setiap langkah hidupku. Membimbing menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segenap dosa. Sekali lagi adik, kita angkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Angkat tangannya yang tinggi, yang kuat suaranya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
dalam hatiku, membimbing menuntun setiap langkah hidupku, membimbing menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap membimbing dosaku, menuntun setiap langkah hidupku, membimbing menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap dosaku. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu sekalipun dengan cara online. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami tetap mohonkan campur tangan-Mu untuk memberkati hidup kami. Bahkan dalam ibadah kami hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Dalam ibadah acara sekolah minggu online ini Tuhan, kami mohonkan Engkau yang membuat semuanya boleh bersuka cita ya Tuhan, sehingga sekalipun mereka di rumah masing-masing mereka tetap serius beribadah, dan yang mereka takuti adalah Tuhan, dan yang mereka sembah adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau yang memimpin dan mengurapi baik saya dan Kak Dosma yang akan memimpin pujian. Berikan hikmat pengetahuan roh pujian untuk memuliakan nama-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh abang kami Polmer Sinaga. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang boleh mengurapi dan memberikan hikmat kepada oleh hikmat Tuhan kepada hamba-Mu, sehingga sungguh Tuhan benar-benar firman-Mu hari ini kami dengarkan membuat kami boleh menikmati sukacita Tuhan, dan kami ditambahkan pengetahuan tentang Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, segala bentuk kuasa iblis, kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu kami dalam beribadah, kami tolak, kami hancurkan, kami tinggi dalam nama Yesus. Dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, tetapi biarlah Tuhan perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah berdoa tadi Bang Kita ya. sudah berdoa. Berarti Tuhan sudah pimpin nanti ibadah kita dari awal sampai dengan selesainya. Pokoknya jadi berkat ibadah hari ini buat adik-adik sekolah minggu ya. Oke Bang, tadi kita sudah belajar lagu tentang kasih. Tapi Kasih. gerakannya belum loh Bang. Ada gerakannya Kak ya? Ada. Kayak mana tuh Kak gerakannya Kak? Kan ada huruf K ya kan. Coba kayak mana kalau K? K-nya gimana Kak? K-nya begitu ya. K, A. A, kayak gitu adik-adik A-nya ya. S, I, tegap, H. Ikuti nanti ya kakaknya dari rumah masing-masing. Nah Nanti kita kita mau belajar. nyanyi pujian tadi, tetapi kalau nggak keberatan kakak ya ngasih gerakannya Oke kayak. deh, kalau Ya. begitu Tuhan, Nah, pokoknya kita semangat ya. iya, adik-adik bangkit berdiri lagi biar semangat. KASIH, kasih contoh Kak. KASIH, 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 kasih. kasih, 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 Sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Lebih semangat lagi sekarang, tepuk tangan semua. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekali lagi KASIH, tepuk tangan yang kencang adik-adik. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Sekarang pakai gerakan kasih itu sabar.
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi, kasih itu sabar, semua tepuk tangan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, itu kan apa namanya? Kalau setiap manusia itu kan pasti ada matanya ya Bang ya. Iya, ada mata. Tuhan kita juga pasti memiliki mata yang tajam Bang. Tajam. Mata Baik. Tuhan melihat dari surga. Iya, bisa melihat yang jahat, bisa melihat yang baik. baik. Kalau adik-adiknya suka mencuri gimana Bang? Ketahuan gak sih sama mata Tuhan itu? Ketahuan, bahkan yang dalam hati kita pun Tuhan tahu. Hebat Tuhan kita itu ya. Niat jahat, niat baik Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apalagi perbuatan. Ya Tuhan pasti tahu. Makanya adik-adik harus hati-hati. Supaya adik-adik tahu itu jahat atau tidak. Berarti apa syaratnya Bang? Kita harus mendengarkan apa ini Bang? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman dan Tuhan. takut sama Tuhan. Iya ya, takut itu artinya sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. supaya kita nanti ke sorga ya. Adik-adik, Bang, ada loh lagu pujian tentang mata Tuhan melihat. Kayak mana itu Kak lagunya Kak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Adik-adik pasti tahu itu. Wah, Ya, adik tahu, lebih tahu adik-adiknya. bisa jadi Waduh, Bang. gimana, Nanti lihat Bang, kayak dia? kalau tidak tahu, nanti lihat aja ya. Dah. Ada teksnya nanti ya. Kita belajar. Oke, kita nyanyi pujian ini Bang ya. Ya. Dengan penuh suka Cita. cita. Yuk adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tunggu dulu bang. Adik-adik kayaknya belum semangat ini bang nyanyinya. Kakak lihat kayaknya adik-adik di rumah masih malu-malu. Nggak boleh malu-malu. Sama Tuhan kok malu. Sama Tuhan harus tunjukin yang baik ya. baik, Yuk ya. kita ulang lagi nih bang ya. Dengan penuh semangat sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Mata Tuhan melihat. Yuk semuanya berdiri dulu, berdiri. Kakak suruh dulu berdiri semuanya. Yuk oke, senyum mukanya. Iya. Yuk ayo bang, kita nyanyi lagu Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat sekali lagi bang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, kita mau dengar firman Dengan Tuhan firman nih. Tuhan. Firman Tuhannya hari ini begitu luar biasa. Ini tentang Tuhan itu nanti melihat adik-adik nanti ada yang berani nggak menghakimi teman-temannya. Hari ini firman Tuhannya tentang menghakimi. Nanti kayak mana menghakimi sih Kak contohnya? Nanti ada Bang Polmer nanti akan menyampaikan. Siapkan Alkitabmu. Apalagi Bang disiapin Bang? Alkitab kalau yang sudah bisa nulis bisa dicatat. Bisa Alkitabnya. dicatat ya. Ya. Oke. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu Bang ya. Kita nyanyi. Untuk mengundang abang kita, Abang Polmer untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah tetap persiapkan persembahannya nanti diberikan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Sambil mengundang Bang Polmer ya Bang ya, Sambil untuk mengundang menyampaikan Bang Polmer. firman Tuhan. Lagu ini kayaknya sudah sering didengarkan, tapi kembali kita nyanyikan lagu penyembahan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jumpa lagi dengan Bang Polmer ya dalam acara ibadah sekolah minggu online. Mudah-mudahan adik-adik nggak bosan ngeliat Bang Polmer. Bang Polmer lagi, Bang Polmer lagi Bang Polmer. Ya, pengen sih denger dari Kak Nita, ya betul, dari Kak Sondang, dari Kak Indri, ya mungkin ada waktunya mereka nanti akan sampaikan firman Tuhan ya buat kalian ya. Apalagi kalau Kak Sondang menyampaikan firman Tuhan pakai boneka, keren bener ya. Tapi itu mungkin lain kali ya kalau Tuhan kasih kesempatan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam beribadah sekolah minggu ini dari awal sampai pertengahan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami telah menyembah Engkau, dan kami telah memberikan korban, bakaran kami, let kolekte kami Tuhan. Biarlah itu semua berkenan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan yang telah Engkau persiapkan melalui saya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu berkumandang sedemikian indah bagi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga setiap anak sekolah minggu maupun orang tua yang mendengarkan mengerti akan makna firman Tuhan pada hari ini, dan kami dapat melakukannya. Mari ajari kami semuanya Tuhan Yesus, sehingga benar-benar kami juga mampu melakukan dalam kehidupan kami, sehingga firman itu berbuah begitu indah, sebagaimana pujian yang kami dengarkan tadi dan yang kami naikkan. Kami serahkan semua iklan tamu Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang Bang Polmer kasihi, Bang Polmer mau pakai topi dulu sebentar. Bang Polmer punya topi segi 5. Ini pakainya kayak mana ya? Bang Polmer udah pakai ini 20 tahun yang lalu. Keren gak Bang Polmer? Tapi Bang Polmer gak bakal pakai topi yang keren ini, yang untuk mendapatkannya butuh 4-5 tahun. Tuh, iya tak Bang? Iya. Topi ini untuk mendapatkannya butuh 4 tahun, 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ini topi apa adik-adik? Topi wisuda, betul sekali topi wisuda. Nah, selain topi ini biasanya ada orang yang memakai bajunya juga. Bajunya warna apa adik-adik? Coba tebak. Warna hitam, betul sekali warna hitam. Tapi ternyata baju warna hitam itu tidak kemudian hanya untuk wisuda. Coba Bang Polmer tebak-tebakan nih. Pertanyaannya ini. Nanti Bang Polmer akan tunjukkan beberapa gambar. Kalian tebak kira-kira yang Bang Polmer tunjukkan ini pakaian apa? Jawabannya apakah pakaian wisuda, pakaian pendeta, pakaian hakim, atau pakaian dukun? Iya, hampir sama, mereka semua pakai baju warna hitam. Supaya kalian tahu yang mana nih yang dipakai oleh orang-orang ini biasanya. Yang pertama, coba. Oke, ini pakaian apa? Ya, hitam ya, tapi ada di sini. Ini pakaian, betul sekali, ini pakaian pendeta. Tapi bukan pendeta Pentakosta, karena pendeta Pentakosta pakaiannya biasanya pakai jas, pakai dasi, kayak Bapak Pendeta Rumah PA, ya, pakai jas, gak pakai dasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wah, ada putih-putihnya di leher. Apa tuh ya? Kan baju hitam juga, jubah. Ini pakaian apa? Pakaian hakim. Ya, betul, pakaian hakim. Yang ketiga, coba kita lihat dulu. Yang ketiga kalian lihat. Nah, ini yang tadi Bang Polmer bilang nih, topinya sama ya.
topinya sama, cuma di situ warnanya kuning ya. Ini pakaian wisuda. Yang terakhir, ini wow serem banget bang. Iya ini pakaian dukun. Oh serem tuh ya, kalau dukun di luar negeri kayak gini ya. Pakaian dukun serem. Ya. Yang membedakan yang mana? Biasanya kalau orang pakaian wisuda, dia bawaannya itu map. Kalau pakaian dukun, biasanya bawa apa? Bawa jampe-jampe. Wah ada asap dia bisa jalan bawa asap. Kalau pakaian apa tadi tuh? Pakaian pendeta bawanya apa? Alkitab. Tapi kalau pakaian hakim bawanya ini. Apa ini? Palu. Betul, palu. Buat apa deh? Bukan buat mukul paku ya, tetapi untuk memutuskan. Tek, tek, tek. Saudara Prengki, karena kamu telah bersalah, maka kamu dihukum 5 tahun penjara. Oh, kayak gitu. Itu hakim. Nah adik-adik, Bang Polmer lepas dulu ya topi Bang Polmer ini ya. Topi yang mahal ini. Mahal bang? Iya. Coba bayangin kalau kuliah 5 tahun bayarannya berapa untuk dapat topi ini. Karena nggak cuma sekedar bisa dibeli. Bang Polmer simpan dulu. Oke adik-adik, coba kalian perhatikan betul. Kalau yang pakai palu itu adalah pakaian hakim. Nah, nih baju lengkapnya tuh ketika hakim sedang melakukan rapatnya. Wow serius-serius mereka. Hari ini firman Tuhan kita tentang hakim ini, tentang hal menghakimi. Tadi Kak Dosma udah kasih bocoran. Iya Kak Dosma tadi kasih bocoran waktu mau dengarkan firman Tuhan, kasih tahu waktu menyambut firman Tuhan, kita akan dengar tentang hal menghakimi. Iya bocorannya adalah tentang hal menghakimi. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Semua buka Alkitabnya. Bang Polmer bacakan yang ganjil, adik-adik membacakan yang genap. Ya di rumah ya. Bacakan yang keras yang genapnya, Bang Polmer bacakan yang ganjil. Oke? Matius 7 ayat 1. Nanti ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 5 sama-sama, 2 ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke, adik-adik, ini katanya tentang menghakimi. Wah berat benar firman Tuhan ini ya. Kalau bulan yang lalu Bang Polmer juga menyampaikan firman Tuhan 2 bulan yang lalu tentang hukum Taurat, itu juga berat. Ini kali ini tentang menghakimi, berat juga nih menyampaikan firman Tuhannya. Nah, tapi pernah nggak kalian ngomong kayak gini nih? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan bukan gini, angkat tangan ya. Kalau mamanya tahu ini anak-anak sekolah minggunya atau anaknya ini pernah terus dia angkat tangan kasih tahu, kamu kan pernah ngomong kayak gitu. Pertanyaannya kayak gini, pernah nggak ngomong kayak gini? Nggak usah temenin dia tah, lihat tuh bajunya tuh, pasti orang miskin dia itu. Ya, pasti orang miskin nanti dia minta-mintain jajan kamu terus. Pernah ngomong kayak gitu? Atau mungkin, lihat tuh mukanya tuh jelek bener, pasti orang nakal. Atau yang ketiga, hati-hati ya kalau dekat dia itu nakal tahu, nanti jajan kamu pasti diambil sama dia. Pernah? Adik-adik itu adalah contoh-contoh menghakimi. Ya, contoh-contoh menghakimi. Jadi mungkin tanpa sadar kita pernah seperti ini nih, nunjuk-nunjuk ke orang seperti gambar ini, nunjuk-nunjuk. Kamu tuh ya jahat, kamu tuh ya nakal, kamu tuh ya cugul. Ya, padahal belum tentu. Kamu tuh ya sendalnya aja kayak gitu. Ngapain kamu, pasti kamu orang bandel. Nah, kayak gini nih ditunjuk-tunjuk, kamu tuh itu salah kamu tuh, salah kamu tuh. Ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang berantakan di rumah, siapa yang ini? Itu adik mak.
siapa yang berantakin? Adik mak. Padahal bukan adiknya, dia langsung nuduh tanpa tahu penyebabnya. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu dalam tadi firman Tuhan tentang jangan menghakimi. Coba lihat wajah orang-orang di sini. Ada berapa wajah tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3, 21 orang. Lihat wajahnya. Coba, mana yang wajahnya orang jahat, mana yang wajahnya orang baik? Bisa tebak gak dari wajahnya itu? Bang, yang gambar nomor 2 dari atas itu kan ganteng. Pasti baik, Bang. Pasti baik. Wah, pasti orang baik. Iya tah, kalau ganteng sudah pasti baik, berarti Bang Polmer baik dong. Karena Bang Polmer ganteng. Iya. Coba kalian ingat, ada seorang raja yang waktu itu tinggi, lebih tinggi dari teman-temannya yang lain, ya, paling gagah, yang bernama Saul. Memang dia baik ya, kegantengannya tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Jadi ganteng belum tentu baik. Atau itu Bang, yang nomor paling cowok paling ujung itu di atas itu Bang, itu matanya gini banget Bang, berarti orang jahat itu Bang. Matanya jahat kayak gini. Apakah sudah pasti kalau mukanya kayak gitu, matanya kayak gitu orang jahat? Belum tentu, karena yang pasti yang baik dan jahat itu ada di dalam hati. Itu ada 21 wajah yang Bang Polmer tunjukin. Pasti sifatnya beda-beda dan kita tidak bisa menebak isi hatinya. Oke, Bang Polmer menemukan istilah ini, ya, gambar ini. Coba baca sama-sama. Don't judge books by its cover. Don't judge books by its cover. Apa tuh, Bang? Nanti kalian bacanya ya. Apa sih artinya? Siapa yang tahu nih artinya nih? Apa adik-adik? Kalau bahasa Indonesianya, jangan menilai buku dari sampulnya. Wah. Apa sih artinya? Artinya adik-adik kita tidak boleh menilai sesuatu itu dari tampak luarnya saja. Coba Bang Polmer mau panggil dulu. Ya, Bang Polmer mau panggil Bang Prengki dulu. Bang Prengki coba sini Bang Polmer. Bang Prengki, sini sebentar Bang. Oke. Bang Bernard tolong disorot wajahnya saja ya Bang. Coba lihat wajah Bang Prengki nih. Kira-kira kalau Bang Prengki lagi senyum kayak gini, Bang Prengkinya ini orang jahat atau orang baik? Wah, oke. Atau Bang, coba Bang, tunjukin muka marah Bang. Tajam bener matanya. Ini muka marah. Apakah kalian bisa tahu Bang Polmer ini Bang Prengki ini gara-gara mukanya kayak gini, itu orang jahat atau orang baik? Tidak tahu, tapi kalau Bang Polmer kenal Bang Prengki ini orangnya baik. Walaupun mukanya lagi serius atau lagi senyum, tetap Bang Prengki ini orang baik. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu jahat atau orang baik hanya ngelihat wajahnya saja. Nggak boleh. Firman Tuhan nggak boleh. Nah, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nih gambarnya nih, coba kalian lihat gambarnya. Ada yang pakai dasi itu ya adik-adik, di matanya ada balok, tahu balok? Kayu yang besar, di matanya ada balok. Terus dia ngomong, "Hai Bub, you have a little something in your eye there." Wah, "Hai Bub, di matamu itu ada itu loh, sesuatu yang kecil sekali." Kalau dalam Alkitab dikatakan selumbar. Selumbar itu sehelai benang. Ya, kecil saja. Kecil saja. Tapi dia bisa bilang, dari jauh dia bilang, di matamu itu ada selumbar. Ambil dulu. Padahal mata dia yang ngomong yang pakai dasi itu di matanya ada balok. Gimana dia bisa ngambil selumbar itu, ngasih tahu ada selumbar, padahal matanya itu pun tertutupi dengan balok.
Nggak mungkin. Makanya kata Tuhan Yesus di ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkan dulu balok itu, baru kamu bisa ngambil. Dicopotin dulu baloknya. Balok ini menyatakan kesalahan, balok ini menyatakan dosa. Kita nggak bisa kemudian bilang kepada orang lain, kamu tuh orang berdosa. Padahal kita juga penuh dengan dosa. Bahkan dosanya dosa yang besar. Kita bilang, kamu tuh ya nakal sekali. Padahal kita juga suka melawan. Kok mau menuduh-nuduh orang nakal padahal kitanya juga nakal? Tidak boleh. Firman Tuhan katakan kalau kita mau mengajari orang atau menilai orang, kita harus menilai diri kita dulu. Terlebih dahulu. Bang Polmer akan ceritakan 2 cerita dalam Alkitab ya tentang menilai orang lain. Tentang menilai orang lain. Karena dalam Alkitab ini menghakimi bisa saja digambarkan menilai apakah baik atau buruknya. Ya, ada kesalahan menilai tentang sikap orang baik. Ya, sekarang kita lihat dulu yang pertama, kitab Lukas 7 ayat 36. Coba sama-sama kita lihat Lukas 7 ayat 36. Dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, itu ceritanya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kalau Bang Polmer kasih judul di sini, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Wah, perempuan berdosa. Ya, nanti kalian baca di rumah, kisahnya seperti ini. Ya, waktu itu Tuhan Yesus dikatakan diundang untuk makan oleh seorang yang bernama Simon. Dia mengundang orang-orang di sana, orang banyak, bahkan mengundang orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam untuk makan bersama-sama dengan dia. Pesta, wah enak sekali. Enak dong diundang sama orang kaya ya, diundang makan itu ada anggur, wow, ada buah yang merah-merah. Ya saat itu udah makanan mewah itu. Ada kemudian makanan-makanan yang lain, wow enak sekali, sedang makan-makan. Mereka semua bersuka cita bersama-sama. Tetapi kemudian tiba-tiba datang, apa tuh dek yang baju merah, siapa tuh kira-kira? Ada cewek, ada perempuan membawa kemudian buli-buli atau kemudian kendi yang isinya parfum minyak wangi. Datang perempuan itu membawa minyak wangi. Lalu apa yang dilakukan perempuan itu? Dia tanpa ngomong apa-apa, dia tahu-tahu berlutut di bawah kaki Yesus. Dia kemudian menangis terseduh-seduh. Dia kemudian mengelap kaki Yesus dengan air matanya, dengan minyak yang tadi dikasih. Bahkan rambutnya digunakan untuk mengelap kaki Yesus itu. Coba lihat betapa sedihnya, tapi dia sedih dalam sukacita ya. Dia menangis dalam keadaan sukacita. Kenapa? Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dia usap, matanya itu mengalir. Bahkan kaki Yesus sampai basah. Dikasih minyak lagi, minyak yang wangi sampai satu ruangan itu tercium minyak wanginya. Ya kalau Bang Polmer pakai parfum dikit aja atau semprot cocot, semenit kemudian baunya udah berkurang. Setengah jam lagi udah gak ada lagi aromanya. Tapi ini aromanya wangi banget. Parfum yang sangat mahal. Ya yang sangat mahal. Tapi kemudian si Simon yang punya pesta, yang tuan rumahnya, tuh liatin tuh mukanya. Dia cemberut. Ini siapa ini? Ya, masa katanya dia Tuhan, dia itu nabi, tapi nggak tahu siapa perempuan ini. Ini kan perempuan yang berdosa. Dia ini jahat sekali. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Kok Yesus mau sih dipegang kakinya sama perempuan ini? Kalau Yesus nabi, dia pasti tahu bahwa perempuan ini perempuan berdosa dan gak usah bergaul dengan dia. Simon menghakimi perempuan tersebut. Dia menilai perempuan tersebut adalah perempuan yang sangat berdosa. Sehingga kemudian tidak layak untuk bertemu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian manggil gini, Simon, sini dulu. Come on. Ada yang mau saya sampaikan kepada kamu. Lalu katakan oleh Tuhan Yesus tentang cerita orang yang berhutang.
Ada orang yang berhutang sekian dan kemudian berhutang sekian. Lalu keduanya sama-sama dihapuskan. Mana yang paling berterima kasih? Oh jelaslah, kata Simon, orang yang paling banyak hutangnya. Betul sekali jawabanmu. Waktu saya datang ke sini, kamu tidak menyambut aku dengan baik. Kakiku tidak kau cuci, tapi dia mencuci kaki saya dengan air matanya. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi dia memberikan minyak yang paling wangi. Orang ini melakukan itu karena dia sangat berterima kasih buat anugerah yang dia terima. Dia mengasihi aku lebih daripada engkau. Bayangkan adik-adik, orang yang katanya Simon jahat, ternyata dia sudah bertobat. Dia sudah kemudian diampuni Tuhan Yesus dan dia sangat bersyukur pada Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang dikasihi Yesus lebih lagi. Lalu dinasihatilah kemudian si Simon. Walaupun Simonnya sedih tapi dikasih tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang baik. Padahal tadi katanya Simon menilai perempuan ini perempuan yang jahat. Tidak boleh seperti Simon. Ya, yang gampang menilai orang lain. Lanjutannya adik-adik. Yang kedua dalam 1 Samuel 16. Ya, nanti kalian baca di rumah 1 Samuel 16. Kalau udah 1 Samuel 16 ini berbicara tentang siapa sih adik-adik? Tentang Raja Daud. Betul, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai kemudian ayat ke-13. Di sana judulnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Ya, Bang Polmer kasih garis besar ceritanya, nanti baca di rumah. Saat itu Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena dia memberontak Tuhan. Raja Saul adalah raja yang pertama. Lalu Samuel diutus oleh Tuhan pergi ke rumah Isai untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Ya, dia pergi ke Bethlehem. Ya, Nabi Samuel pergi ke Bethlehem. Di sana dia kemudian akan mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Lalu Samuel juga mengundang Isai. Isai ini punya 8 orang anak. Ya, karena Tuhan sudah tanamkan di dalam hati Samuel bahwa anak Isai lah nanti yang akan menjadi raja. Oke, ini ada 8 orang anak. Yang 3 pertama dicatat dalam Alkitab dan yang terakhir. Tapi yang nomor 4, 5, 6, 7 walaupun Bang Polmer tulis di sini, itu hanya dari sejarah-sejarah gereja ya, sejarah-sejarah Alkitab, tidak ditulis dalam Alkitab. Yang pertama Eliab, Abinadab, Simea, dan yang terakhir Daud. Yang paling besar siapa? Eliab. Lalu kata Samuel, oke, suruh mereka lewat satu persatu. Datang Eliab yang tinggi, gagah perkasa. Wow, keren. Dan sudah bisa berperang. Hati Samuel berkata, wah, pasti ini yang jadi kemudian raja. Di ayat yang ke-7 kita baca dulu sama-sama. Ya, di ayat yang ke-6 dulu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi di ayat 7 kata Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi waktu Eliab datang dipikir Samuel inilah yang bakal dipilih Tuhan karena dia paling gagah. Tapi ternyata kata Tuhan, no. Kamu melihat apa yang kamu lihat dia gagah, tapi saya telah tolak dia. Eliab, kamu minggir. Kata Isai, kamu gak dipilih. Keluar lagi yang kedua, Abinadab, sama gagah juga. Tapi Samuel kali ini, bukan dia nih, Tuhan gak berbicara. Lewat lagi. Simea juga yang ketiga gagah, lewat lagi. Sampai yang ke-7 semua lewat, nggak ada yang dipilih. Samuel bingung. Karena saat itu Daud belum datang ya. Daud belum datang. Tuhan ini gimana sih? Katanya anak Isai yang mau jadi raja. Ya, tapi ini udah sampai semua yang di depan saya ini gak ada yang dipilih. Gimana sih ini Tuhan? Lalu kemudian Samuel berkata kemudian kepada Isai, hei Isai, apa nggak ada lagi anakmu? Ini semua udah. Terus Isai bilang,
masih ada si Tuan Samuel Nabi, masih si bungsu lagi di ladang sedang menggembalakan kambing domba, jadi nggak saya ajak, nanti dombanya lari lagi. Tidak. Tuhan berkata kita tidak akan kemudian makan kalau dia belum datang. Lalu dipanggillah si Daud ini. Daud ini paling kecil ya, tapi walaupun sudah umurnya udah sekitar 21 tahun, dia yang paling kecil. Matanya kemudian cakep sekali, mukanya masih kemerah-merahan. Belum punya pengalaman, badannya juga ya nggak kayak badan abangnya lah, karena dia belum pernah berperang. Tapi ketika dia berdiri di depan Samuel, langsung berkata, inilah dia. Ya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Adik-adik, kemudian Daud diurapi. Perhatikan, walaupun kemudian Samuel berpikir, menilai dari yang dia lihat, bahwa abangnya yang paling besar bakal jadi raja, tapi ternyata Tuhan melihat hati. Yang paling tulus hatinya, yang paling rendah hati, yang paling disayang Tuhan adalah justru yang paling kecil. Siapa namanya? Daud. Itulah kenapa seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Kita harus kemudian menilai menurut pemandangan Tuhan. Enggak boleh kita kemudian mengatakan kamu jelek, kamu jahat. Enggak. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai isi hati kita. Kita enggak bisa berkata juga kepada orang lain, lihat, Bang Polmer ini adalah orang yang paling baik sedunia. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang melihat hati kita hanya Tuhan. Itulah kemudian yang harus kita pahami pada hari ini tentang firman Tuhan, tentang jangan menghakimi. Tetapi kita kemudian belajar merendahkan hati kita, memeriksa hati kita dulu. Kalau hati kita sudah diperiksa dengan baik, barulah kita kemudian bisa hidup dengan kebenaran dan dalam sukacita, menjadi contoh bagi semua orang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang menjadi contoh oleh karena Tuhan melihat hati kita. Adik-adik, ayat hafalan kita itu adalah yang ada di sini. Ya, yang nanti ada di aktivitas. Bahasa Inggrisnya, the Lord looketh on the heart. Ya, nanti kalian bisa baca, cara bacanya di Google lebih tepatnya kayak mana. The Lord looketh on the heart. Itu dari 2 Samuel 16 ayat 7c. Artinya apa sih? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Kalau di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Nah, aktivitasnya adik-adik, yang pertama nanti kalian akan dapat kertas seperti ini. Kertas yang seperti ini adik-adik, semua akan dapat. Kelas kecil atau kelas besar sama, kertasnya sama. Lalu ada kertas yang kelasnya. Kalian akan dapat kertas ini. Ini kertas keras ya. Lalu ada sama-sama kertas ini. Seperti ini ukurannya. Seperti yang gambar itu ya. Kalian potong, lalu ditempelkan di kertas keras ini. Oke? Sama kelas kecil, kelas besar sama Bang. Iya sama. Tapi bagian O-nya yang diluket, itu dikasih gambar mata, tempelin matanya. Ya, nanti ada mata nih di sini nih, dua-duanya. Sehingga nanti tampilnya seperti ini. Coba kalian lihat di sini ya. Tuh, ada mata di O-nya. Ada mata di O-nya. Anak sekolah minggu kelas kecil hanya seperti ini, lalu diwarnain. Warnain ya, yang cantik warnanya. Oke? Lalu kalian setelah jadi, baru kalian sebutkan anak kecil. The Lord, sambil videoin ya, bilang kayak gini. The Lord looketh on the heart. Sekali lagi, the Lord, but the Lord looketh on the heart. Artinya, tapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, dibacakan sambil bilang kayak gini. But the Lord looketh on the heart.
Artinya, tetapi Tuhan melihat hati. Terus kelas tengah besarnya kayak mana? Hampir sama. Nanti tapi dapat kertas yang kayak gini lagi kalian. Ya, kertas yang ada tulisannya faith kayak gini ya. Tuh, ini banyak sekali tuh. Kalian lihat di situ. Faith, loving, self-control, peacefulness, gentle, sharing. Ya, kalian kemudian lihat, Bang, kok bahasa Inggris ya? Bang Polmer pengen anak Pentakosta itu juga pinter-pinter bahasa Inggris. Jadi kalian cari artinya nanti. Ya, di bawahnya ditulis artinya. Faith itu artinya iman. Loving itu artinya kasih. Self-control itu artinya penguasaan diri. Di bawahnya ditulis. Setelah ditulis, digunting lalu ditempelin seperti ini jadinya. Kalian boleh nempelnya kayak mana saja ya. Yang penting jadi cantik. Diwarnain. Lalu kalian kayak anak kecil tadi. Bacakan. But the Lord looketh on the heart. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, seperti itu ya. Kalian tunjukin. Nanti dikirim seperti biasa di link yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu atau di link yang nanti kalian bisa ambil di sana. Untuk yang dari luar kota bisa ambil kemudian aktivitasnya di link YouTube di bawah ini. Oh, ada ya nanti di biodata YouTube-nya lihat ya di bawah ya, warna biru biasanya. Gitu ya Bang Ronaldo, warna biru ya. Warna biru kalian klik, nanti kalian lihat ada aktivitas sekolah minggu di sana, kalian print. Bang, boleh nggak ngirim kami? Boleh. Nanti juga akan Bang Ronaldo siapkan di bawah untuk pengiriman sekolah minggu, kirimkan di sini. Ya, untuk pengiriman sekolah minggu. Oke? Nah, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita saksikan dulu aktivitas sekolah minggu kemarin yang telah dikumpulkan. Kalian lihat ya minggu kemarin aktivitasnya ada nggak foto kalian? Yang nggak ada foto kalian atau video kalian berarti tidak ngumpulin tugas atau telat ngumpulin tugas. Ini dia. Oke, kita sekarang mau berdoa, semua bangkit berdiri. Ya berdiri dengan sikap yang baik, tangannya tuh dilipat kalau berdoa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah hati yang baik, yang penuh dengan kata-kata seperti firman Tuhan tadi ada dalam hati kita, karena Tuhan melihat hati kita masing-masing. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku semua tangan yang tinggi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Lebih bersungguh-sungguh lagi bernyanyi kepada Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, Allah yang heran dan luar biasa, yang telah memberikan satu kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang Kau sampaikan. Ajari kami seperti firman-Mu untuk tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi kami hidup untuk kemudian memperbaiki diri kami masing-masing, sehingga kami benar-benar memiliki hati yang di mana Tuhan berkenan melihat hati kami. Karena firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa Engkau menilai hati kami, Engkau mengetahui isi hati kami. Kalau ada isi hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari ampuni kami Tuhan. Biarlah kami meluruskan hati kami, sehingga kami benar-benar memiliki hati yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana ketika benih firman Tuhan disampaikan dalam hati kami, firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah, dan kami kemudian memuliakan nama-Mu di dalamnya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tetap pelihara mereka seperti Engkau Tuhan Yesus memberkati kami selama ini. Jagai mereka Tuhan, jagai kami bersama guru sekolah minggu dan orang tua. Supaya benar-benar kami tetap dipelihara baik dalam kesehatan, dalam kekuatan, terutama dalam sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Damai sejahtera yang dari Tuhan biarlah menaungi rumah kami masing-masing, seisi rumah kami masing-masing. Sedemikian kami akan bersukacita tetap di dalam menyembah mengukuhkan nama-Mu. Engkau cukupkan keperluan, kebutuhan mereka dalam pendidikan, dalam segala apapun. Sedemikian lewat orang tua mereka berkat-berkat Tuhan mengalir. Mari Kau berkati juga seluruh anak sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Dan Kau ingatkan mereka Tuhan senantiasa satu setia dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan lewat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biar apapun yang kami lakukan pada hari ini semuanya berkenan bagi Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan persembahan yang kami berikan, korban bakaran yang telah kami berikan, biar itu dapat bergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan Yesus. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu sampai 10. Wah, tapi nggak berurutan Bang Polmer buat ya adik-adik. Kita angkat pujian satu anak Tuhan pergi sekolah minggu sampai 10. Tapi lihat ya, tangan Bang Polmer berapa ya. Kalau ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Bang 6 kayak mana? 6 gini, 7 gini, 8 gini, 9 gini, 10, oke? 10 semuanya. Ya, sambil lihat gerakannya. Bedanya 6 sama 1 kayak mana Bang? 6 gini, 1 gini. Kalau gini 7, ini 2. Oke, siap? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, jangan sampai salah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Puji Tuhan.